Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini? Kabarnya baik, Bu. Baik, Bu. Ya, sebelum memulai kegiatan kita ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai ya. Terima kasih Mas Febrisio. Kabarnya tadi baik, alhamdulillah. Baik, sehat ya hari ini. Sehat ya. Mas Febrisio. Terima kasih Mas Febrisio sudah mau datang ke sini, datang ke ruangannya Ibu. Jadi di sini nanti kita akan melakukan layanan konseling individual. Nah, nanti di dalam layanan konseling individual itu ada beberapa asas ya. Asas itu yang pertama asas kerahasiaan, asas kenormatifan, asas kesukarelaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk asas kerahasiaan, jadi yang tahu masalah yang nanti akan kita bahas itu hanya kita berdua yang tahu. Jadi Ibu tidak akan menceritakan ke siapapun. Jadi ini sudah terjamin ya rahasianya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu tata cara dalam konseling. Nah, kalau untuk tata cara dalam konseling yaitu nanti Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan, nanti Mas Febrizio menjawab saja sesuai dengan arahan apa yang nanti akan dilakukan. Siap. Nah, yaitu tata caranya. Terus kemudian gambaran kegiatan yaitu nanti yang pertama Mas Febrisio menceritakan masalahnya itu seperti apa, kejadiannya bagaimana, di kelas bagaimana, dan seterusnya. Terus kesiapan untuk tahap selanjutnya. Nah, nanti kita akan ke tahap inti. Nah, dari tahap inti dari kegiatan. Ya, sudah siap Mas Febrisio? Sudah, Bu. Sudah. Menceritakan masalah yang dialami oleh Mas Febrisio. Masalah saya kurang percaya diri aja, Bu. Kurang percaya diri? Ya. Kurang percaya dirinya bagaimana? Ya, gimana ya? Kalau di sekolah saya itu di kelas sukanya murung diri, tidak suka bergaul sama teman-teman gitu, Bu. Nah, namanya juga orang tidak percaya diri, apalagi kalau disuruh maju ya saya paling takut. Tidak bisa ngomong apa-apa di depan. Setelah itu ditertawakan. Ditertawakan sama teman-teman yang ada di kelas. Oh iya. Berarti sekarang kan Mas Febrizio kelas 10 ya. Berarti Bu. Baru mulai ya kan? Mulai. Maksudnya sama teman-teman yang ada di lingkungan kelas berarti kan baru kenal, ya baru paham. Kemarin kan pas di SMP berarti kan sudah paham karakter teman-teman SMP karena sudah 3 tahun. Nah, terus sekarang berarti kan sama teman-teman yang ada di SMA di sini kelas 10 berarti ya masih canggung juga ya. Canggung apa enggak? Canggung banget. Iya, canggung banget. Nah, berarti kan di kelas seringnya kalau di depan malu ya apa gimana? Ya malu, kayak mulutnya tuh kaku nggak bisa ngomong apa-apa. Oh, kalau di depan kayak gemeter kayak gitu. Iya. Berarti inti dari masalahnya tadi apa ya? Mas Febrizio menganggap bahwa nggak punya bakat apapun kayak gitu ya. Ya terus sering dibanding-bandingin di kelas, tidak percaya diri kalau maju kayak gitu. Berarti kan secara tidak langsung kamu punya apa ya? Punya bakat juga dari hal itu. Nah, selanjutnya sekarang coba mengidentifikasi keyakinan yang irasional. Nah, Ibu kan tadi sudah mendengar, sudah apa? Mas Febrizio sudah bercerita tentang apa yang dialami di sekolah, apa yang dialami di rumah, dan yang kegiatan yang dilakukan di sekolah bersama teman-teman. Tadi kan Ibu kurang lebih ya sudah memahami lah, sudah tahu apa yang terjadi di Mas Febrizio. Nah, kalau untuk itu berarti kan merasa ya berarti poinnya sekarang berarti Mas Febrizio itu merasa tidak percaya diri ya, yang intinya itu merasa tidak percaya diri karena pemikiran yang menganggap bahwa
tidak punya bakat yang pertama, terus memiliki badan yang kecil, jadi merasa insecure ya, merasa insecure terhadap diri sendiri. Tapi menurut Mas Febrizio kan berarti itu hal yang tidak baik. Jadi dari pemikiran diri sendiri itu yang masih perlu dieksplor, bahwa nanti setiap kamu ke jenjang yang lebih tinggi, nanti kan ya pastinya punya apa ya, pastinya punya banyak teman lagi. Nah, penguatan yang pemikiran yang rasional. Nah, kalau misalnya gini, kan tadi misal kalau yang seni budaya kayak gitu, ya maju ke depan, terus ke tanya sama bapak ibu kayak gitu. Coba apa yang ingin Mas Febrizio lakukan, coba kalau coba satu aja kalau untuk yang di pelajaran seni budaya dieksplor lakukan. Maksudnya Bu? Jadi kan misal pelajaran seni budaya kan tadi masih malu-malu toh. Iya. Kalau untuk kedepannya coba mau bagaimana? Ya kayak dibilang Ibu tadi, mungkin saya coba gitu mulai berani ngomong sedikit sepatah kata ke guru atau ke teman, tanya ini bagus gimana, buat gimana ya, buat karya saya baik ini harusnya gimana gitu. Ya Ibu tadi juga benar, mungkin teman saya yang lain ada yang lebih bisa memahami gitu, lebih ada yang bisa berbakat di dalam karya seni. Jadi contoh satu aja dampak dari hal itu, dampak dari yang tidak percaya diri, dampak dari merasa tidak punya bakat, kedepannya pasti nilainya semakin lama nanti akan semakin turun. Soalnya kalau misalnya kamu nggak bisa, nanti kan apa? Kalau nggak bisa berarti gimana? Nilainya turun, nggak tahu. Iya nggak? Paham materi apa enggak kalau kayak gitu? Kalau misalnya diem aja di kelas, diem nggak mau ke depan, memahami materi atau enggak? Enggak sih Bu. Enggak kan, nggak memahami materi. Nah kan kalau kayak gitu, nah harusnya nanti kedepannya itu bisa untuk bersosialisasi lebih baik lagi. Nah kalau nggak kayak gitu kan nanti gimana? Kedepannya nanti canggung lah, tidak punya teman dampaknya. Nah terus dijauhi teman juga, soalnya kalau sama teman kan harus ngobrol satu sama lain, ya enggak? Iya, harus ngobrol satu sama lain. Banyak interaksi juga ya. Banyak interaksi dan sebagainya. Nah nanti kalau misalnya banyak interaksi dan sebagainya kan bisa ikut organisasi, ya enggak? Iya Bu. Ya dibangun komunikasi sama teman, ya mulai dibangun lagi. Nah dari situ kan bisa untuk menambah, yang pertama pasti untuk menambah wawasan. Wawasan. Yang kedua untuk menambah apa lagi coba? Pengalaman mana ya? Lebih gimana? Bisa ngomong, ketahuan meski belum sempurna tapi ya bisa sedikit-sedikit. Terus nambah pengalaman dalam organisasi, dalam berkegiatan, itu pastinya nambah pengalaman, karena setahu saya di saya diri saya gitu, sering sharing ke dia gitu. Ya. Terus kalau ya setelah pulang sekolah bisa kumpul di dalam ruangan rapat bareng gitu tuh asik ya. Asik, jadinya apa, menambah wawasan juga, menambah pengalaman. Nah, itu kan salah satu agar kita kedepannya itu bisa lebih paham, soalnya untuk kedepannya itu bagaimana agar menambah rasa percaya diri, untuk menambah kedepannya itu bagaimana biar punya power. Mulai berani interaksi. Yang penting tuh interaksi ya Bu ya. Interaksi. Ya meski interaksinya hanya ngobrol, yang penting berani berinteraksi itu bisa ngurangin kurang percaya dirinya itu. Baik itu sama teman atau keluarga sendiri atau di masyarakat tuh, yang penting interaksi. Jangan kurung diri, jangan diam-diam. Terus mungkin saya kayak lebih banyak ngikutin aktivitas, kayak nggak cuma ngikutin organisasi, mungkin ikutin ekskul juga. Saya teman-teman yang udah bisa percaya diri ya yang maksimal gitu. Kalau saya kan kurang ya Bu, bisa sharing-sharing
caranya gimana. Kalau misal saya ada kayak kurang dalam melaksanakan proses buat percaya diri lagi, minta bantuan teman, mungkin gitu aja sih. Oh ya, berarti kan Mas Febri sekarang sudah punya pemikiran, sudah punya langkah yang nanti akan dilakukan ya untuk kedepannya. Yang pertama berarti itu komunikasi, ya seperti tadi sharing. Ini akan mencontohkan contoh tingkah laku yang positif. Nah, coba contoh tingkah laku yang positif, misal ada bapak ibu guru yang ada di kelas itu sedang melakukan pembelajaran. Coba kalau sudah selesai masih ada yang belum dipahami sama Mas Febrisio, nanti tanya aja langsung, tunjuk jari kayak gini, Bu saya mau bertanya gitu. Yang ketiga berarti kan tadi ikut ekstrakurikuler basket. Nah ya basket lebih aktif lagi, kalau misalnya bisa kamu lakukan aktif ya, aktif berangkat. Kan kadang ada tuh siswa yang males lah, terus di tengah perjalanan lah besok saya berangkat. Jadi contoh bisa jadi kalau misalnya nanti ada lomba Agustusan ataupun yang lainnya kan bisa untuk wah ini nih bibit unggul nih Mas Febrisio nih kan kayak gitu. Iya Bu. Iya, nanti kan bisa contoh sebagai teman-teman yang lain. Nah, masa jam 7 sampai setengah 4 nggak kenal sama keluarga sendiri kan lucu nanti. Iya sih. Iya, ya makanya diem-dieman lah. Ya makanya lagi puasa ngomong apa gimana kayak gitu ya kan. Nah, coba mulai dibangun biar nanti kedepannya itu enak, punya banyak temen. Nah kalau punya banyak temen, ngobrol sama teman-teman yang lain, yang pertama pasti punya wawasan yang luas ya, punya wawasan yang luas. Nanti juga untuk kemajuan Mas Febrisio sendiri, misal punya bakat tadi di basket, terus ada lomba-lomba dan sebagainya kan nanti bisa ikut, dan itu untuk penambahan kalau misalnya kedepannya misal untuk kuliah. Nah kalau kuliah kan kalau misalnya Mas Febrisio ingin ngambilnya di bidang keolahragaan kan nanti itu bisa untuk portofolio. Nah iya jadi sekarang Ibu coba mau identifikasi keberhasilan dari setelah melakukan kegiatan ini. Ya terbuka aja gitu pikirannya Bu. Sebelumnya kan kayak mikir aku mau tetap gini terus nggak mau berubah soalnya aku malu. Tapi karena konseling ini ya kayak terbuka aja, kayak bener kalau banyak teman tuh kayak lebih asik aja, sering interaksi sama tetangga gitu, itu juga lebih kayak rasa kekeluarganya tuh ada. Gitu muncul. Ya itu terbuka buat ngelakuin, mulai coba buat percaya diri, buat mau interaksi sama orang lain, mau jalin hubungan sama orang lain gitu. Berarti ya kurang lebih ya sudah ada merasa perubahan ya dari yang tadi, dari yang tadi sebelum ketemu Ibu, sebelum ngobrol sama yang sekarang sudah ada pandangan gitu ya ke depan. Ya, coba kalau menurut Mas Febrisio kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini apa? Namanya ya saling belajar ya Bu ya. Pertama saling belajar. Terutama saya yang belum tahu apa-apa tentang apa itu percaya diri, apa itu konseling BK. Tadi Ibu sudah menjelaskan dan itu ya bisa membuat saya paham. Jadi konseling ini bisa kesimpulannya bisa mengubah saya ke depannya menjadi lebih baik. Ya, alhamdulillah. Berarti kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini yang pertama Mas Febrisio sudah memahami ya, sudah mengetahui. Jadi apa yang dialami, apa yang sekarang sendiri. Nah, itu jadi kesimpulan. Kalau untuk kesan selama kegiatan ini, selama konseling ini bagaimana? Senang sih Bu kayak. Kan Ibu juga jelasinnya tuh detail banget, jadi pikirannya ya berubah gitu pun. Ya perlahan lah ya, senang. Berarti senang ya. Ya jadi kayak punya teman buat ngobrol meskipun Ibu itu guru saya gitu. Ya. Saya anggap kakak. Ya betul. Nah, ya anggap aja ya, ngobrol aja pokoknya. Kalau misalnya ada apa-apa cerita aja. Kegiatan konseling individual ini
diakhiri ya. Alhamdulillah sudah selesai, kita sudah sampai ke tahap ini. Nah, nanti ibu akan mengirimkan angket kepuasan konseling. Nanti ibu akan kirimkan lewat chat aja ya, lewat WA. Terus nanti Mas Febrisio mengisi angket itu. Selain itu ada lagi nanti mengisi angket evaluasi hasil. Jadi ada 2. Jadi kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.